نفسي وعن زميلي الرائد عبد المحسن بسام أعبر عن شعورنا بالفخر أن نكون موجودين في هالموقف نمثل 22 دولة عربية. 5 4 3 2 1 We have booster ignition and liftoff. Liftoff of Discovery. Jika setiap negara saja memiliki waktu berbeda-beda, bagaimana seorang muslim melaksanakan ibadah saat berada di luar angkasa? Inilah yang dilakukan Sultan bin Salman Al Saud saat mencatatkan namanya sebagai muslim pertama yang terbang keluar angkasa di tahun 1985 silam. Bahkan, jauh sebelum naik pesawat ulang-alik, putra kedua Raja Salman tersebut harus melewati latihan keras yang bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan 1405 Hijriah. Tapi hal tersebut tak mengurangi ketaatannya sebagai hamba. Di tempat berbagai latihan sebelum mengudara, Sultan bin Salman Al Saud tetap menjalani ibadah puasa. الحقيقة أنا عرفت عن الرحلة في وقت متأخر. لم أعرف عن موضوع الترشيح أساساً إلا بعد أن سئلت إذا كان رغبت أن أرشح نفسي أو أكون ضمن المجموعة. طبعاً جوابي كان بدون تردد، ولكن لم أكن أتوقع بأي حال من الأحوال. لما جاء رمضان في هيوستن وكلير ليك والرطوبة والحر الشديد والنهار الطويل فكان في اتفاق أن بعض منا اللي يختار يصوم وبعض اللي يختار أنه ما يصوم. كان في فتوى أصلاً بدأ يومنا متأخر شوي. لم نرغب بذلك ولم نوافق على ذلك. Jam puasanya mengikuti dengan tempat asalnya dia, berapa jam dan lain-lain. Ini merupakan sebuah sesuatu yang mungkin belum pernah ada di pikiran manusia sebelumnya. Membuktikan bahwa Allah itu maha kaya, maha luas, maha besar, itu hanya milik Allah. Setelah menyelesaikan berbagai latihan berat, perjalanan Sultan bin Salman Al Saud yang seharusnya dilakukan pada 24 Ramadan akhirnya ditunda hingga 29 Ramadan, di mana itu adalah hari terakhir menjalankan ibadah puasa. Dan sebelum terbang keluar angkasa, Sultan bin Salman Al Saud masih melaksanakan sahur hingga sholat subuh di bumi. كان يوم الانطلاق يوم مميز. كان آخر يوم رمضان. وكان في الوقت اللي يدخل فيه اللي قبلي أنا كان دوري أعتقد أدخل خامس واحد. كنت بصلي أول شيء شفته أنا كان صامولة فكت من الاهتزازات هذه كلها، مرت من قدامي تسبح، بدينا نحس كل شيء خفيف. فكرنا الأحسن. Gimana waktunya ya, kan kita di luar negeri aja kadang-kadang umpamanya yang waktu siangnya tuh lebih panjang daripada di Indonesia aja kita kewalahan, gimana luar angkasa, kayaknya malam terus. Melintasi antariksa dalam keadaan berpuasa, Sultan bin Salman Al Saud mengikuti waktu di bumi sebelum akhirnya berbuka puasa. Pasalnya, di luar angkasa sana, Sultan bin Salman Al Saud menyebut matahari bisa terbit dan tenggelam sebanyak 16 kali dalam satu hari. Dan setelah meminta pendapat sejumlah ulama dan pemuka agama, Sultan bin Salman Al Saud menjalani ibadah puasa dengan tetap mengacu pada waktu puasa di negara saat pesawat tersebut diluncurkan. أذكر إنه كان في غرفة مع المفتي رحمه الله، قلت له إنه احتمال ننطلق في رمضان ونحن نرى كل يوم 16 مرة الشروق والغروب، هل يجوز صيام رمضان في يومين؟ فكانت نكتة يعني من لما رجعت المملكة قلت الشيخ عبد العزيز في الطائف في بيته، وكان أيضا من باب النكتة قال إن شاء الله ما صمت رمضان في يومين، قلت له لم يحدث هذا. Iya, sama seperti halnya nggak usah di luar angkasa, di luar negeri aja ya kita menjalankan ibadah puasa kan beda-beda tuh jamnya. Kayak misalnya di London tuh jam 3 udah mulai imsak, terus bukanya baru jam 9 malam. Kalau di kita kan jam setengah 5 sampai jam 6 sore. Nah itu ya, setiap negara pasti beda-beda. Gimana yang di luar angkasa kita nggak tahu berapa jam mereka menjalani puasa di sana, karena kita nggak tahu siang malamnya di luar angkasa itu seperti apa juga ya kan.
Selain Sultan bin Salman Al Saud, astronot muslim yang menyita perhatian dunia lainnya hadir dari sosok Dr. Sheikh Muzaffar Shukor. Astronot dari Malaysia ini tetap menjalankan ibadah sholat saat menjalankan misinya di tahun 2007 lalu. Selain harus menaklukkan tantangan gravitasi yang tak seperti di bumi, Muzaffar juga bertayamum dan menghadapkan badan ke bumi karena tak mengetahui pasti di mana posisi kiblat saat berada di luar angkasa. And it's very interesting because no one knows how to pray in space because no one has done it before. Every 45 minutes the sun goes up, every 45 minutes the sun goes down, and by right you have to pray 80 times a day, which confused many people, many Islamic scholars on earth. We had a discussion with all the ulama all over the world, and Malaysia came out with the first guideline on how it is done. We still pray 5 times a day according to where we were launched from, meaning that we pray Subuh, Maghrib, Zuhur, Asar, Isya according to Kazakhstan time. To take our wudu, we bertayamum. To face the Mecca Qiblat, we just facing the earth. And praying is a bit difficult because everything floats in space in a microgravity environment. So we have to tie both our feet and make sure we pray in a normal manner, but we can't procrastinate for too long or else we start floating up. Kita kan nggak tahu nih Ka'bah tuh di mana, kiblat kita di mana, ya kita asal niat sholat, insya Allah Allah terima. Iya luar biasa banget, hebat banget. Kadang-kadang kita aja yang masih di dunia, masih di negara kita ya, di bumi aja kita masih kewalahan gitu. Itu subhanallah banget bisa menjalani sampai keluar angkasa, keren. Sebagai seorang muslim yang tetap menjalankan ibadah meski berada di luar angkasa dengan kondisi dan suasana yang jauh berbeda saat berada di bumi, Sheikh Muzaffar Shukor berharap bisa mengharumkan agama sekaligus mengembalikan masa kejayaan Islam dari sisi ilmu pengetahuan. So I do hope that as a Muslim could lead these Muslim scientists, scholars and intellectuals to bring back the glory of Islam to the world. Jangan mau kalah lah dari maksudnya berlomba-lomba mencari pahala gitu. Seorang astronot aja yang kerjaannya sibuk tapi masih sempat untuk beribadah. Tapi bahwa adanya astronot muslim ini membanggakan gitu. Dan harus menjadi motivasi bahwa Indonesia harus punya banyak astronot-astronot muda ya, muslim-muslimah yang kemudian bikin wangi negaranya, bangsanya dan juga agama gitu. Subhanallah. Dari kisah astronot muslim yang melaksanakan ibadah di luar angkasa, inilah potret Dude Herlino mengisi waktu di bulan suci Ramadan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, bagaimana aksi Dude Herlino saat mengisi kajian di salah satu pesantren kilat di kawasan Tebet. Benarkah ini merupakan langkah awal suami Alisa Subandono itu untuk fokus memperdalam ilmu agama? Akankah Dude meninggalkan dunia peran tanah air? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.